Ya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Herizal dan juga Mas Yoga, kita tiba di segmen akhir. Mungkin butuh konklusi dari Pak Herizal dan juga Mas Yoga. Pak Herizal, apa yang dioptimalkan oleh BMKG untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat? Apa yang harus disiapkan? Kan mitigasi mandiri juga sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti apa dari BMKG sendiri, Pak Herizal? Iya, terima kasih. BMKG kerjasama dengan BPPD untuk terus mengecek informasi cuaca dan iklim. Karena ini adalah informasi yang katakan informasi awal untuk potensi tadi banjir dan lain. Nah, kami mengharapkan kepada barangkali masyarakat pemerintah daerah, karena sekarang kita belum puncaknya, kita menjelang puncaknya nanti di bulan Desember, Januari, Februari, maka kita barangkali punya waktu masih untuk memperbaiki dalam jangka pendek ini, karena barangkali untuk penanganan banjir jangka pendek dan jangka panjang. Tadi punya sampaikan yang Mas Yoga tadi yang ideal jangka panjang, yang jangka pendek, harapkan juga kita bisa lakukan percepatan agar katakanlah saluran kita bisa menampung air yang mungkin lebih untuk tahun ini. Karena tadi ada fenomena iklim La Nina yang mempengaruhi musim hujan kita. Kemudian musim kita cuma dua, kemarau dan hujan, tapi duanya sampai sekarang kita masih masalah. Kita di kemarau mungkin cemas masalah katakanlah kekurangan air bersih, mungkin beberapa lahan, dan di musim hujan kita cemas tadi banjir, longsor dan sebagainya. Nah, sekarang katakanlah untuk menambahkan kecemasan, kita harapkan tadi kita informasi disampaikan lebih awal, masyarakat mungkin bisa melakukan identifikasi dini di mana lingkungannya berada dan bisa melakukan mitigasi pilihan mereka. Jadi katakanlah ketika mereka memang tinggal di daerah yang memang rentan setiap ada genang atau air, mungkin mereka bisa menyiapkan katakanlah prioritas apa yang mereka lakukan. Karena kan kita masih sering dengar ketika terjadi banjir, dampaknya ada dokumen penting yang hilang. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi ketika mereka sekarang bisa menyiapkan di awal. Saya kira Mas Yoga, seperti apa nih kalau kita ya saat ini ya sudah terjadi lah, kita sudah mengalami banjir begitu ya, dan ada beberapa program prioritas yang ya belum maksimal mungkin ya, bahasa halusnya seperti itulah katakan. Tapi apa yang harus dirubah mindset dari siapapun ini supaya memiliki sinergitas yang cukup baik lah untuk jangan lagi terjadi banjir dengan sumber masalah yang sama begitu, Mas Yoga? Ya, saya bagi dua, jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendek dalam waktu 2 bulan terakhir ini dari pantauan kami di lapangan ada 3 yang bisa dilakukan. Yang pertama, pastikan bahwa banjir pasti akan datang. Yang terdampak banjir harus dipastikan untuk segera menyiapkan diri melakukan evakuasi. Ada 2. Dalam dua hal maksudnya begini, bagi yang rumah tangga misalnya, peralatan rumah tangganya kalau rumahnya tingkat berarti dia harus segera memindahkan barang-barang ke atas ya, karena pasti akan banjir. 1. Kedua, pastikan pemerintah menyediakan tempat evakuasi. Nah, ini untuk tempat evakuasi dari pantauan kami ternyata lebih sulit kalau disiapkan seperti biasa. Kenapa? Ini kita dalam kondisi COVID-19 ya. Jadi kalau tempat evakuasi yang seperti ini selama ini kita siapkan di kantor kelurahan, tempat rumah ibadah dan gedung-gedung lainnya, ini justru menjadi riskan, menjadi tempat penyebaran COVID ya, karena di situ harus ada protokol kesehatan yang sangat ketat gitu. Oleh karena itu terbuka kemungkinan untuk kita menggunakan hotel-hotel budget di dekat tempat banjir ya, untuk menjadi tempat evakuasi sementara yang lebih pasti. Kenapa? Tempat tidurnya, makan sebagainya ini harus segera dilakukan yang paling minimal selain kegiatan rutin yang sedang dilakukan tadi Mas Ikal ya, seperti gerbek lumpur dan penyediaan pompa memang harus ditekankan dalam jangka pendek. Tetapi yang kedua jangka panjang, apalagi kita dapat anggaran PEN yang lebih besar ya tahun depan juga untuk banjir, tolong fokuskan kepada anggaran 4 tadi, pembenahan sungai ya, tolong dipadukan, tidak perlu lagi perdebatkan antara naturalisasi dan normalisasi, fokus kepada 4 sungai yang sudah disepakati pusat dan daerah, revitalisasi semuanya situ dan rombong waduk, perbaiki saluran air yang tadi saya katakan ya, itu harus benar-benar direhabilitasi secara tuntas, tidak bisa separuh-separuh atau sedikit-sedikit, dan keempat adalah menambah ruang terbuka hijau. Jadi tolong gunakan dana PEN yang akan diberikan tadi hanya fokus di tempat itu. Jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dalam hal penanganan banjir. Dengan demikian dananya lebih baik fokus pada penanganan banjir. Nah, kira-kira itu menurut saya yang harus segera dilakukan dalam waktu singkat ini, Mas Ika. Mas Yoga dan juga Pak Herizal, terima kasih atas waktunya bersama kami. Tetap jaga kesehatan. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mas. Baik.